Baik, sebentar. Insya Allah kita sesinya juga santai saja karena kan kita emang mau ngebangun engagement ya dengan teman-teman ya. Jadi perkenalan kita dulu ya, cuman CV-nya oh ya kita nggak tampilin ya di itu ya. Nanti insya Allah ya di grup ya kita akan tampilin CV kita ya Karyana ya. Ya, oke, siap, Kak D. CV-nya ya, nanti kita cerita aja ya di sini. Oke. Salam kenal dulu Mbak De sama Mbak Riana, saya Aya, Mas Riko sama Mas Noko. Jadi dapatnya dari grup Real Comics ya. Makanya penasaran nih ada sesi apa siang ini. Ya, Salam kenal. Kak Dina ini nih dia head learning and apa kata dia? Human capital ya kayaknya ya. Iya iya di HRD Head of Learning and Talent. Wah, Panggilannya sesama Aya. HR nih kita, Mbak Dina. Asik nih. Iya Mbak Riana mukanya familiar deh aku. eh, Ketemu di mana ya? Jangan-jangan udah ketemu nih. Oke. Oke, saya akan Nanti sambil sambung. berjalan pasti kan ketemu titiknya di mana ketemunya. Iya, cuma masih mengingat-ingat ya. Oke, Saya bisa. akan sambung dengan pengenalan tentang zona profesi lebih dulu. Jadi, zona profesi adalah organisasi transformation consultant yang dibangun oleh Mbak Des sebagai foundernya, dan saya sih hanya bertemu kemudian membangun kerjasama lebih lanjut nih dengan Mbak Des. Jadi kalau ditanya siapa sih cikal bakalnya zona profesi, nah, Kak Des Siregar lah yang awalnya sebagai founder dari zona profesi ini sendiri. Nah, apa sih gerak dari zona profesi? Zona profesi adalah perusahaan dengan budaya yang cukup bergerak di bidang transformasi corporate transformasi korporasi yang baik itu berupa corporate culture, di mana di sini adalah bidikan kami dalam kegiatan corporate culture, bagaimana kita mampu membawa corporate culture dapat hidup dalam satu organisasi ataupun satu korporasi, dan kemudian kita juga membawa bagaimana tentang value proposition dari zona profesi sendiri ada 3. Yang pertama adalah reinvigorating corporate value, kemudian nurturing corporate value, dan empowering dari corporate value itu sendiri. Jadi titik utama dari zona profesi memang kami lebih menitik beratkan pada corporate culture. Bagaimana mulai membentuk, menyamai, dan sekaligus mengevaluasi dari corporate culture yang ada. Tentunya tidak berlepas dari fungsi human capital yang lain, tetapi dengan bidikan utama adalah pada corporate culture. Nah, apa sih manfaat yang ditimbulkan dengan kita menerapkan satu corporate culture dalam sebuah perusahaan? Yang pertama adalah peningkatan keterlibatan karyawan, kemudian budaya yang berkelanjutan dan meaningful, pengalaman karyawan yang lebih baik, yang tentunya menjadi PR besar para human capital, kemudian kekuatan yang berdampak luar biasa terhadap perusahaan itu sendiri, karena dia akan lebih memiliki kekuatan untuk bisa bergerak ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, untuk implementasi dari fase dari corporate culture sendiri ada proses assessment awal, kemudian pendesainan program, kemudian evaluasi, implementasi, dan diakhiri dengan proses evaluasi. Pendekatan kami ada beberapa metode di mana menyangkut training, coaching, fasilitasi, facilitating, dan mentoring. Kemudian pada poin berikutnya kami saat ini terdiri dari 2 orang, Kak De Siregar dan saya sendiri. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba men-share apa sih sebetulnya selain dari corporate culture yang juga ditawarkan oleh zona profesi. Mungkin Kak De boleh nyambung-nyambung dikit dulu ya, sambil aku. Ya, oke, baik. Oke, izinkan tadi saya menjelaskan mungkin kalau Pak Harnoko sama Mas Riko boleh tahu dulu tadi bergeraknya di bidang apa ya Mas Harnoko sama Pak Riko. Soalnya kalau Mbak Dina saya nggak perlu jelasin tuh tadi terkait teknik kita ya. Boleh di share screen lagi Mbak Riana?
Yang tadi? Ya, Oke. teknik gitu ya. Karena ini penting banget ya buat dedukan teman-teman nanti gitu ya. Boleh Pak Noko industrinya apa sama Pak Riko? Silakan Pak Riko dulu, mangga. Pak Noko di mana? Apa yang konselor siapa ya? Saya lupa tadi. Yang konselor siapa ya? Saya diamanahi. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Riko. Di ke Saya bawah bergerak di Riana. Kenapa? Gitu, Pak. Bawahnya ya? Ya, yang teknik. Silakan Pak. ya, saya bergerak di bidang pengembangan diri ya dan SDM ya. Jadi sebagai konselornya juga apa sebagai praktisinya ya. Terima kasih. Oh, oke. Praktisi ya. Tapi latar belakangnya apa Pak? Boleh tahu Pak? Konselornya? Di bidang pengembangan diri SDM ya. Tapi Ini bukan bukan sekolah. Pak Rikonya KPP kan ya? Mantannya KPP? Bukan. Oh, bukan ya. Oke, tapi bukan latar belakang psikolog ya Pak ya? Bukan, saya dosen. Oh, dosen. Oke, it's okay. Pak Hanoko boleh tahu Pak, biar saya tahu kita sedalam mana untuk menjelaskan. Pak Hanoko? Oke, baik. Oke, makasih. Berikutnya Mbak. Ya, bismillah, saya diamanahi untuk mengelola sekolah tafis untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian Masya Allah. membersamai kelas Sanat Al-Fatihah dari Madinah Al-Munawwaroh. Terima kasih. Makasih ya, Masya Allah. Ini tipikalnya beda-beda ya. Oke, jadi kita harus memberikan dudukannya dulu nih. Boleh Mbak Aliana di berikutnya? Tadi yang teknik. Nah, ini. Jadi pada dasarnya kita sebenarnya lebih ke konsultan. Ya, tapi dalam proses pekerjaannya tentunya kita menggunakan semua teknik ini. Ya, bahkan sebenarnya ini kurang satu nih ya, makanya teman-teman sejujurnya ini adalah memang prototipe kita pertama. Ya, prototipe kita pertama menggunakan teman-teman affiliate, jadi sehingga kita butuh feedback sebanyak-banyaknya. Ya, butuh feedback banyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita akan bertumbuh dengan feedback. Ya, jadi ini di sini approach kami sebagai konsultan menggunakan semua approach. Termasuk sebenarnya di sini kita bisa masukin adalah counseling. Ya, untuk menjalankan peran sebagai konsultan, ya, dalam prosesnya itu semua teknik digunakan. Training digunakan, facilitating digunakan, coaching digunakan, mentoring pun digunakan. Ya. Jadi nanti pun dalam berjalannya bisa jadi klien mintanya ya cuma training, ya, atau mintanya coaching, ya, atau mintanya memang mentoring, ya. Bahkan bisa dalam berjalannya ketika bicara development program, ya, itu bisa training plus coaching. Jadi bisa dibilang kita semua mendesain fit sesuai kebutuhan. Jadi kalau dianalogikan, ya, ada tipe-tipe bisa jadi trainer yang menjual proposal, ya, tapi kami tentu tidak melakukan itu. Ya, kami akan mengeluarkan sebuah proposal atau penawaran setelah melakukan training need analysis. Itu wajib, kenapa? Agar fit sesuai kebutuhan klien. Ya, jadi semua teknik ini digunakan. Kenapa saya memberikan dudukan ini kembali? Karena saya harus mengakomodir nanti, karena ini kita rekam juga, harus mengakomodir semua teman-teman yang akan berkolaborasi dengan kita. Karena nanti ruangnya itu, sementara memang kita ruangnya masih memberi informasi adalah eksekutif konsultan. Artinya di sini kurang lebihnya adalah dia sebagai affiliate atau marketing dan sales. Ya, tapi tentunya kami terbuka peran ya adalah berkontribusi juga sebagai trainer. Ya, atau bahkan terlibat sebagai konsultan nantinya. Sangat terbuka. Ya, apalagi memang target market kami adalah terutama corporate.
Ya, itu yang utama. Tapi kami tidak menutup kemungkinan adalah kita juga terbuka untuk UKM. UKM yang memang sudah levelnya bukan UKM yang sudah levelnya adalah UKM level yang ini ya, mikro yang udah punya sistem gitu ya dan siap untuk goes growing ya, terutama kalau dia level internasional ya. Jadi semua memang harus disiapkan mulai dari sistem ya, mau bertumbuh berinovasi. Nah itu kami ngambil ruang itu, tapi fokus kami pada dasarnya tetap corporate ya. Jadi kenapa saya ingin memberikan dudukan lagi, karena nanti sekali lagi ini videonya akan ditonton ya dengan teman-teman yang belum sempat hadir ya. Jadi teknik ini digunakan, kita samakan persepsi dulu gitu ya. Saya takutnya kenapa saya dudukan ini agak lama, karena definisi coaching ini buat orang beda-beda ternyata ya, dan dispute gitu ya. Dan di sini kita harus meletakkan dulu pemahaman mengenai coaching itu sendiri gitu. Nah jadi tools, jadi kenapa? Karena saya berangkat dari sebuah percakapan di sebuah event ya. Ternyata tidak semua orang memahami definisi coaching yang benar gitu ya. Yang bukan yang benar, yang versi standar International Coach Federation. Ya. Jadi penggunaan coaching itu sendiri sangat variatif di lapangan. Ya, tapi kalau kami akan menggunakan teknik ini tentu sesuai dengan kebutuhan. Ya, walaupun pada dasarnya kami berangkat dari sama-sama dengan Kak Riana sertifikasinya standar ICF, ya. Jadi murni coaching yang sifatnya non-directive coaching. Ya, jadi murni coaching yang sifatnya menggali dan menjadi mitra bagi coach untuk memprovokasi pikiran coach. Ya. Namun dalam prakteknya banyak yang melakukan teknik directive coaching. Di mana directive coaching ini dikombin dengan teknik mentoring, ya, facilitating. Jadi kombinasi itu yang terjadi di lapangan dan itulah yang ditangkap banyak orang definisi coaching. Ya, jadi definisi coaching di orang itu lebih ke pelatih. Sedangkan definisi coaching yang benar dia bukan pelatih, tapi mitra berpikir, mitra bertumbuh yang semua nanti datangnya bukan dari coach. That's why kenapa seorang coach itu tidak harus memahami industrinya klien. Ya, dia tidak perlu expert di industrinya klien. Seorang coach ya tidak perlu untuk expert di industri klien, walaupun di beberapa jenis coaching itu diperlukan ya, untuk memiliki pemahaman, pengetahuan atau pengalaman, bukan sekedar pengetahuan tapi pengalaman di industri tersebut. Nah, kedua saya ingin dudukannya adalah terkait penggunaan dari ini. Jadi untuk teman-teman juga bisa kebantu nanti di lapangan ya. Bicara training ya adalah bicara masa sekarang. Ketika seseorang membutuhkan skill. Ketika seseorang membutuhkan skill, maka kita bicaranya teknik training. Tapi ketika bicara seseorang mau bertumbuh ke masa depan dan dia butuh mitra, ya, dia sudah punya skill, tapi dia sudah punya skill, dia sudah punya kompetensi. Tapi dia ingin bertumbuh. Maka dia butuh coach. Jadi paradigma coach di corporate itu masih banyak ternyata teman-teman. Saya juga berdasarkan pengalaman coaching di beberapa perusahaan ya. Jadi definisi coaching di awal mereka itu masih salah. Jadi coach itu hanya untuk orang-orang yang tidak perform. Itu pemahaman yang sangat totally salah. Coach ini dibutuhkan oleh semua level, karena semua orang pada dasarnya butuh bertumbuh. Jadi bukan untuk karyawan yang perlu dikramasi, kalau istilah di perkantoran gitu ya, hanya untuk pegawai yang perlu dikramasi gitu ya. Nah dipanggil lo sama bos lo, dipanggil tuh, wah gue mau dikramasin nih gitu ya. Padahal tidak ya, bahkan kami pun sebagai seorang coach butuh coach. Ya kami pun butuh mentor. Ya
Nah, jadi itu dulu ya. Jadi kalau coaching bicara masa kini ke masa depan. Facilitating pun juga memfasilitasi kebutuhan masa kini ke masa depan. Ya, sifatnya bergerak atau bertumbuh. Ya, mentoring bisa dibilang kebutuhan saat ini dan masa depan juga. Nah, tapi kebutuhan yang sifatnya konseling, terapi, psikoterapi itu adalah bicara masa kini ke masa lalu. Ya. Jadi kita mau meletakkan dudukannya dan bahkan jenis pegawai apa nih yang butuh training, butuh coaching, butuh mentoring. Tergantung, nanti ada diagramnya. Tapi nanti kita akan dapatkan teman-teman bertahap ya pada saat proses enrichment. Ya, kapan sih seorang butuh di training? Kapan sih seorang butuh di coaching? Kapan sih seorang butuh di facilitating? Kira-kira Pak Riko, kalau karyawan baru butuhnya di coaching apa di training, Pak Riko? Tergantung ya seberapa pengetahuan dia itu dalam dunia kerja atau dalam pengalamannya Yes. bisa diterapkan di tempat kerjaan. Tergantung itu semuanya, Bun. Oke, makasih Kak Riko, benar juga ya. Jadi kalau seseorang baru masuk di tempat kita gitu ya, terus dia udah pengalaman kerja 15 tahun. Ya. Bisa jadi memang dia sudah bisa langsung kita coaching, tapi akan lebih bijak kalau kita tetap training karena industri perusahaan yang bisa jadi dimasukin di tempat yang baru itu berbeda. Sehingga dia tetap butuh fundamental awal itu di training gitu ya. Betul. Makanya kalau pegawai ada di training juga karena memang ada rules-nya perusahaan kan berbeda-beda jadinya. OP-nya perlu di training sih memang. Gitu. Yes. Oke, makasih Pak Riko ya. Jadi udah punya fundamentalnya. Enak nih nanti kita kerjasama ya untuk collab. Oke, karena ini saya harus menjelaskan karena saya yakin teman-teman di sini udah ngerti. Karena nanti saya sudah lihat beberapa itu banyak yang saya paham tidak paham. Tapi mereka mau, maka kita mengapresiasi teman-teman yang mau belajar. Ya, oke, terima kasih. Oke, jadi semua teknik ini kita gunakan. Ya, sangat tergantung apa output yang diinginkan oleh klien. That's why kenapa kita tidak jual proposal, kecuali adalah nanti di kelas publik. Namanya kelas publik ya, tapi kalau bicara kelas in-house training, maka kita wajib bertemu dengan user. Ya, kalau perusahaan besar biasanya human capital-nya ya, tapi kalau dia tidak besar misalnya tidak punya human capital atau UKM yang baru bertumbuh, yang sudah bertumbuh tapi ingin membesar, biasanya kita ketemu owner. Ya, jadi lain-lain bisa ketemunya ya, karena tergantung siapa yang lagi punya problem dan kita bisa menjadi mitra untuk membantu mitra kita keluar dari permasalahan. Oke, kalau kantor kita ada di Depok ya, doain kita dalam rencana mudah-mudahan kita akan pindah ya, tapi bertahap ya teman-teman, jalan dulu versi partnership kami karena kan kami ini partnership ya sekarang. Tadinya saya memang sendiri gitu ya, tadinya di Depok tapi kita sudah memutuskan memang akan pindah. Doain segera, rencana sih tetap kalau bisa Jaksel ya karena kan targetnya amin, karena target kita memang sekali lagi adalah corporate ya, jadi kita mendekatlah ke arah corporate gitu ya. Oke. Nah, boleh Kak, udah boleh dilanjut Kak Riana, ini boleh di stop. Oke, aku pindah ke ini ya. Servisnya. Jadi teman-teman nanti kita akan informasikan detailnya lagi ya. Sementara kita mau menjelaskan dulu nih apa sih isinya layanan-layanan yang bisa kita akomodir buat klien target market kita. Bentar, malah ketutup nih. Tunggu Kak. Oke, sambil Mbak Riana ngebuka, kami akan menjelaskan profesi kami dulu ya, karena CV-nya belum kita share. Jadi kita sama-sama berlatar belakang corporate. Kalau saya sudah 20 tahun di dunia korporasi, ya, tapi sekarang sudah nggak lagi ya, sejak tahun 2019. Ya, memutuskan independen dengan membangun bisnis training, coaching, facilitating, and consulting. Dan di tahun ini mengajak Karyana untuk kolaborasi membesarkan zona profesi. Ya, kalau Karyana sendiri berkecimpungnya sama 15 tahun ya, Ri? 25 25 tahun di dunia salah satu perusahaan besar di Indonesia
Disebut nggak perusahaannya? Saya di Astra Group, tapi di Astra anak Group. perusahaannya ya. Ya, terakhir adalah Human Capital Director. Benar ya, Lia? Iya, betul. Director. Kalau saya terakhir di salah satu BUMN di Indonesia ada di Gatot Subroto, Surveyor Indonesia. Ya, jadi kami memutuskan bergabung untuk berada di dunia people development yang tadinya kami jalan sendiri-sendiri. Ya, kami jalan sendiri-sendiri dan kami ini bergabung. Jadi pada dasarnya kami mengajak collab di sini tidak sekedar affiliate atau marketing dan sales saja, tapi sangat terbuka nantinya adalah trainer. Tapi sekali lagi harus memenuhi standar apa yang menjadi kebutuhan klien kami. Ya, karena namanya klien kalau bicara corporate standarnya memang lumayan tinggi. Oke. Lanjut, Tri, udah bisa dilanjut? Ya, oke, bisa. Tunggu. Nah, berikutnya saya akan menguraikan beberapa tentang apa sih service yang diberikan zona profesi di luar tadi kita bicara tentang corporate culture. Ini ada yang baru hadir ya Mbak Diana ya tadi? Oh, hilang lagi ya. Ya, Kata baik. Mbak Diana boleh posting di chat Mbak Diana nama, profesi, dan alasan ketertarikan ikut ini. Ya, kasih Kak Mbak Diana. Lanjut Kak. Ya, jadi kalau bicara tentang apa service yang ditawarkan oleh zona profesi, yang pertama adalah corporate culture transformation yang tadi sudah diulas. Ketika bicara tentang corporate culture transformation, kita akan bicara baik dari sisi membangunnya, bagaimana misalkan kita ketemu perusahaan yang belum punya corporate culture, maka tugasnya zona profesi adalah bagaimana mencarikan dan menemukan bersama orang-orang corporate terkait apa sebaiknya corporate culture buat mereka. Kemudian yang kedua adalah mentransformasikan corporate culture change-nya. Artinya pada masa transisi pastinya adalah masa yang tidak bisa dilalui dengan serta-merta, melainkan ada beberapa poin yang harus disiapkan. Nah, dalam hal ini zona profesi akan membantu bagaimana proses transformatif culture change yang ada dalam korporasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah fungsi untuk mengkomunikasikan atas corporate culture yang baru ataupun atas redesigning kembali corporate culture. Jadi sering kita temui di beberapa perusahaan akhirnya kemudian bergerak untuk wah ternyata kayaknya dengan situasi terkini maka corporate culture saya butuh untuk direjuvenate. Nah, bagaimana melakukan fungsi komunikasi baik untuk corporate culture baru ataupun untuk corporate culture yang diredesign ataupun corporate culture yang sudah ada tetapi mati suri. Jadi poin 1, poin 3 ini ada beberapa poin yang bisa menjadi perbedaan. Kemudian yang keempat adalah value implementasi. Jadi bagaimana menghidupkan implementasi atas corporate culture yang ada agar tetap dapat bersemi dengan baik di satu korporasi. Kemudian yang berikutnya adalah execution alignment. Pada proses implementasi satu corporate culture, seringkali kita membutuhkan beberapa turunan activity yang butuh untuk terus dapat dilihat dan dipotret. Sehingga nantinya kita dapat melakukan alignment kembali, tuning kembali, semisal activity yang kita lakukan ternyata belum pas atas yang dilakukan di corporate culture tersebut, sehingga corporate culture yang ada belum mampu berjalan dengan semestinya. Kemudian yang berikutnya adalah culture assessment. Satu penerapan bila tidak ada assessment pastinya tidak akan bisa menjadi satu bentuk yang terukur. Sehingga di sini fungsi culture assessment dilakukan oleh zona profesi. Oke. Nah, fungsi yang berikutnya adalah award Boleh organizing. balik, Ya, boleh, Kak Dek? boleh balik dulu, aku mau menambahkan. Ya, silahkan. Oke. Jadi buat Kak Riko, Kak Noko, Kak Diana, karena saya melihat teman-teman nih ada yang circle-nya memang corporate, ada yang circle-nya UKM. Ya, jadi saya ingin menjelaskan peluang di mana bisa teman-teman mentransfer jasa ini ya ke circle-nya. Karena kan tentunya pertama kita akan transfer adalah pasti circle kita ya. Jadi saya lihat ada yang circle-nya UKM. Nah, biasanya kalau UKM itu akan ngambil jasa nomor 11 atau 12 bisa jadi ya. Atau cuma 1-3, Kak? Atau cuma 1-3.
ya. Iya. Jadi mereka sudah punya corporate culture. Corporate culture tuh misalnya kalau di BUMN gambarannya biar kita nggak abstrak, kita langsung bicara yang real aja ya. Kalau BUMN itu corporate culture-nya apa, Kak Diana? Kak Diana siapa? Oh, ini Kak Eka ya? Oh, Kak Eka. Corporate culture-nya BUMN apa, Kak? BUMN Ah, ya punya biar kita real aja nih, takutnya bahasanya abstrak ya. Mungkin kalau Kak Dina Daya aman lah ya, karena emang udah ini. Oke. etos kerja yang emang sudah ada dari sebelum-sebelumnya kayak gitu. Oke, makasih. Oke, Kak Harnoko, boleh tahu nggak kalau corporate culture-nya BUMN apa tuh? Suka ada di mana-mana, Kak? Ada di mana-mana terlihat tulisannya. Kak Riko, yang Kak Riko sering lihat di jalan gitu ya. Itu apa sih? Kok lupa sih? Depannya Itu, A, Kak. Depannya A. iya, Sebagai iya, iya, iya. Sebagai Muslim kita sering menggunakan kata ini. Iya, iya. Apa sih kok lupa? Iya, ingat banget, tapi kok ini lupa. Teman-teman pasti sering melihat tulisan akhlak, benar nggak? Oh iya, betul. Akhlak, ya. Akhlak, ya. Yes. Akhlak itu adalah corporate culture semua BUMN. Ya, akhlak itu didesain tahun 2000 tahun berapa ya, Ri? Akhlak udah agak lama ya. Udah 10 agak lama, tahunan ada deh 5 kayak ini. tahun ya, 5 tahun ya. Iya. Jadi contoh akhlak tadinya semua BUMN punya corporate culture sendiri-sendiri. Ya, dia misalnya departemen keuangan gitu ya, terus pajak itu semua punya corporate culture sendiri. Pasti teman-teman nggak sadar udah sering ngeliat tuh kalau kita lagi bayar pajak atau kita pergi ke BPJS atau kita pergi ke bank gitu ya, mereka pasang roll banner mereka. Ya, mau Kak Harnoko pasti sudah ada corporate culture-nya di tempatnya. Apa Kak corporate culture-nya Kak perusahaan tempat Kak Harnoko? Yang Ada digambar. kalau di beberapa corporate itu misalkan ada First, kemudian Nah, Pride, kemudian iCare. kalau Kalau yang di swasta ya, ada banyak sih. Jadi biasanya menggunakan kata yang punya arti tertentu. yes, kalau di Telkom tuh Telkom is my way, is my way ya kayaknya ya. Nah, oke. Kalau kita nih, contohnya nih, kalau di zona profesi tadi yang di bagian depan tuh, ya meaningful, core of life, legacy, ya. Jadi kami ingin jasa kami itu lebih banyak menghadirkan pemaknaan, ya dari sebuah layanan kami. Ujungnya adalah yang kami harapkan adalah pemaknaan dari semua user ya atau peserta ya yang menggunakan jasa kami, dan ujungnya adalah meninggalkan legacy ya, warisan kebaikan. Nah, itu yang kami ingin beri warna dalam setiap jasa kami. Nah, itu pasti ada tuh kalau Kak Riko dalam bisnisnya apa Kak Riko corporate culture-nya? Serve with heart, oke. Ya, jadi serve with heart ini kalau kita ketemu Kak Riko, ya, ini atmosfer dan auranya harus tertangkap, ya, secara fakoknya tuh harus ketangkap mulai dari visualnya, gitu ya. Nah, seperti itu tuh. Jadi contohnya, nah tadi balik lagi ke UKM. Al-Quran is solution. Oke, jadi kebayang nih ya ketemu ke tempatnya Karnoko isinya semua masalah diselesaikan dengan Al-Quran. Nah, itu harus tergambarkan kan nanti Kak semuanya. Nah, inilah tugas kami ya. Bisa jadi sebuah perusahaan itu punya misalnya kayak tadi Kak Riko serve with heart. Tapi nyatanya ya serve with heart itu nggak nyampe ke semua lini pegawainya Kak Riko. Ya, ternyata banyaknya yang terjadi adalah cuma jargon dipasang. Kayak contohnya akhlak ya. Akhlak itu kan proses internalisasinya nggak bisa setahun 2 tahun.
ke banyak pegawai. Kalau akhlak itu beneran menjadi corporate culture. Ya, kalau kita bicara yang paling sering dijadikan benchmark misalnya adalah Google. Kalau kita ke kantor Google, kita akan berasa banget kantor itu atmosfernya adalah inovasi. Semua orang punya ruang untuk memberikan ide. Nggak ada yang perlu takut salah. Itu corporate culture, dapat dirasakan. Tidak hanya dilihat dengan mata, tapi dapat dirasakan juga. Ya, juara, jujur, amanah, kreatif. Oke, berarti kalau saya ketemu, iya masih jawab api dari panggang, itulah Kak Riko. Kenapa kita hadir salah satunya. Akhlak di BUMN masih jauh, api dari panggang. Baik Kak Riko, bisa mudah-mudahan Kak Riko bisa membantu kami untuk nyampe BUMN tersebut ya Kak Riko ya. Yang Amin, dimaksud amin, amin. Allah. ya, kenapa? Karena tugas kita di sini adalah salah satunya nih, value implementation tadi yang Kak Riko sebut jauh dari panggang, itu bisa kita bantu dengan jasa kita yang nomor 14. Ya, bagaimana mengimplementasikannya. Oke. Tapi kalau UKM akan berpotensi yang nomor 1113 ya Ri ya. Iya, 1113. sampai ya 14 ada tapi jarang ya. Jarang ya, biasanya Mm-mm. kalau UKM sudah mulai tahu tuh mereka setelah fokus ke bisnis mereka mulai membangun corporate culture. Jadi misalnya corporate culture yang paling banyak kalau saya lihat di konten-konten UKM itu udah mulai tuh ya. Misalnya jam 12 pegawai wajib sudah menyelesaikan pekerjaan, tutup semua pekerjaan. Sholat. Nah, itu corporate culture. Tinggal di slogan apa gitu. Cuman slogannya ya Kak ya, slogannya mau apa agar itu terwujudkan. Ya, misalnya ada perkantoran yang memang curiosity-nya tinggi, rasa ingin tahunya dibangun tinggi. Ya. Tapi ada atmosfer perusahaan yang rasa family. Nah, dia mau sampai berapa lama emang atmosfernya rasa keluarga? Ya nggak masalah kalau emang mereka itu keputusan mereka ya. Gitu. Tapi kalau bertransformasi mungkin perlu dipertimbangkan. Yang tipe-tipe perusahaan misalnya yang family corporate ya. Nah, oke. Nah, sampai sini dulu Kak. Teman-teman ada pertanyaan yang nggak halaman sini? Jadi sebetulnya pangsa di corporate culture ini lumayan luas, teman kakak-kakak ya. Karena misalkan nih kita mau ngelihat satu rumah sakit aja, dia pasti butuh apa yang disebut dengan value. Kenapa? Karena dia butuh mendeliver satu jasanya untuk pasien-pasiennya. Sehingga ketika kita melihat rumah sakit, maka yang kebayang kita sebetulnya, oh ini loh prospek klien kita. Mungkin itu bisa menjadi gambaran gitu, misalkan. Kemudian ketika kita ngelihat kayak misalkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, apakah itu hotel atau apakah itu sekolah swasta, itu juga kita bisa mendeliver seandainya dia mau membangun corporate culture yang ada. Karena tentunya dengan dia memiliki corporate culture, si perusahaan ini akan bisa lebih sustain. Kenapa bisa lebih bertahan di masa apapun? Kenapa sih bisa menjadi lebih bertahan dengan corporate culture yang ada? Karena semua karyawannya akan bergerak dengan cara yang sama. Kan kalau kita ketemu gede, semua punya pribadi yang berbeda-beda. Nah, corporate culture ini akan menyatukan visi-visi individual menjadi satu visi korporasi karena gerak karakter dari karyawannya dibentuk dengan pola yang sama. Kayak tadi yang dibilang jauh dari panggang gitu misalkan. Akhlak, padahal kan kalau kita bicara akhlak, kata pertama adalah amanah. Berarti harusnya memang di semua BUMN sudah memiliki karakter amanah. Tentunya tidak mudah untuk bagaimana memastikan bahwa karakter-karakter tadi bukan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi karakter dari si karyawan. Nah, di sini fungsi konsultan bekerja bagaimana untuk membantu korporat dalam melakukan transformasi atas pelaksanaan dari corporate culture yang ada. Oke, terima kasih Kak Riana untuk penjelasan tambahannya. Yuk teman-teman, ini sebelum kita ke slide berikutnya, ada pertanyaan?
Boleh nanya? Boleh loh, kalau beneran belum mudeng juga silakan ditanyain. Ya, karena kita memang open, eksekutif konsultan ini tidak membatasi hanya untuk orang-orang corporate. Ya, Made kan kalau misalnya kayak produk atau jasa, dalam hal ini jasa kan ya biasanya kan udah ada Jasa apa, Punten? testimoni. Enggak, kalau yang kayak sekarang itu servis kita kan berarti jasa kan ya? Iya, Ya. Jasa. Nah, jasa biasanya konsultan ataupun jasa training. uh, biasanya tuh kan untuk membuat uh, konsumen atau klien itu lebih tertarik itu sudah ada testimoninya kah gitu. Jadi nanti ketika kita bikin apa misalnya gitu ya, kita bikin landing page atau kita bikin apa gitu biar muncul di page one-nya Google gitu. Oke. Itu orang tertarik dengan oh udah ada nih testimoni udah dia berhasil dengan cara-cara ini. Itu gimana? Oke, makasih ya Mbak Diana. Nanti di marketing tools ya. Ya, nanti di marketing tools ya, nanti kita siapin. Tapi bagaimanapun kita secara join kita masih baru ya, secara join ya. Tapi insya Allah sudah ada, ya. Insya Allah sudah ada. Nanti kita akan submit ya Mbak ya, pelan-pelan karena kita beneran ini prototipe pertama kita karena kita versi join ya. Jadi bisa dibilang kita masih baru. Oke, tapi insya Allah yang diminta Mbak Diana udah ada. Oke, Eh, Mbak. Oke, Mbak bisa Diana, Punten, ada sudah gambaran target nggak? Gambaran target. Saya kan di Bekasi ya. Iya, Bekasi oh sama gitu. dong. Wah, harus offline nih. Ya, nah ini Eka ini mau tak fokusin ke Cikarang saya. Oh, oke oke. Iya, Oh, ini jadi dekat gitu Cikarang, Delta, Mas Lipo planet Bekasi gitu. semua ya, Masya Allah. Masih dalam jangkauan lah, itu dari domisili. Cikarang, Lipo, Delta. Di situ kan banyak banyak perusahaan-perusahaan ya. Cuma nanti tinggal gimana caranya kita untuk bisa masuk ke paling enggak ketok-ketok gitu pintu gerbangnya seperti Iya, apa gitu. Ya gitu Mbak. oke. Nah, kita lanjut ke jasa yang berikutnya dulu ya, boleh ya, Kak ya? Boleh dilanjut karena belum ada pertanyaan lagi. Nanti insya Allah di grup kita pasti ada pertanyaan, nggak mungkin nggak. Iya. Lanjut Oh, aja. tadi ada yang tertinggal untuk corporate culture ya, ada 2 jasa lagi yaitu award organizing dan nurturing culture agent. Jadi gini, pada saat pembentukan dari corporate culture, biasanya secara umum perusahaan akan mempermudah pola penyemaian, pola bagaimana membuat itu hidup dan terus dapat berlangsung dengan melakukan atau membentuk culture agent. Kenapa butuh culture agent? Karena perusahaan butuh untuk terus melakukan sosialisasi dan ataupun advertisement bagi karyawannya bahwa ini loh, yuk kita bangun yuk corporate culture yang ada. Yuk kita mulai satu budaya baru. Jadi mereka biasa bikin atraksi kegiatan yang lucu-lucu gitu ya. Sehingga itu menarik dan kemudian akan membawa orang tertanam karena dia biasa melihat sesuatu yang memang oke dan dia akan menjadi lebih mudah untuk menerapkannya. Nah, ini juga termasuk gerak dan aktivitas dari zona profesi. Kemudian yang kedua adalah untuk exponential growth. Jadi fungsi di exponential growth ini lebih kepada bagaimana zona profesi akan membantu perusahaan untuk dapat melakukan pertumbuhan. Satu bisnis pasti yang diinginkan adalah profitability, pasti. Karena kebetulan saya juga direktur keuangan, jadi clear pasti itu tuntutan yang umum dari shareholder gitu ya, bahwa gimana sih profit sekarang gitu ya. Terus oke, so what kalau sudah profit? Ketika sudah profit, maka yang dibutuhkan berikutnya dalam satu korporasi adalah bagaimana dia bisa mampu untuk terus growth. Artinya dia terus bertumbuh menjadi membesar dan menjadi lebih baik. Misal,
tahun ini kita untung 1 miliar gitu. Oke, berarti targetnya pasti tahun depan kita udah nggak mau dengan 1 miliar lagi. Pasti yang dibutuhkan adalah dia akan dapat profit yang lebih baik. Nah, bagaimana sih cara untuk agar satu korporasi itu bisa membuat exponential growth? Yang pertama adalah bentuk strategi formulation, di mana dalam strategi formulation ini ada 2 poin, yaitu strategi revitalisasi dan bisnis strategi dan acumen. Ini adalah jasa yang ditawarkan oleh zona profesi. Kemudian yang kedua adalah sales acceleration. Ketika satu perusahaan memiliki kekuatan sales, tentunya dia butuh bagaimana agar kekuatan salesnya ini benar-benar berfungsi. Artinya, benar nggak sih jumlah sales saya naik, berarti otomatis sales saya naik. Karena tidak selalu ketika kita memiliki tim marketing yang oke, tim marketing yang sudah banyak, tetapi tidak selalu semuanya itu mampu menghasilkan satu bentuk penjualan. Nah, bagaimana agar terjadi sales akselerasi di company? Nah, itu yang juga kami tawarkan. Kemudian yang ketiga adalah meaningful productivity. Bicara tentang productivity berarti bagaimana agar resource yang kita miliki ini akan memiliki produktivitas lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi, kalau kita punya karyawan, sebenarnya satu karyawan itu akan menghasilkan berapa output ya? Mungkin kurang lebih gambaran produktivitas adalah seperti itu. Nah, ketika tahun ini dia bisa dengan biasa kan kalau dalam perusahaan itu ada satuan-satuannya ya, oke setiap 1 hari dia akan menghasilkan sekian unit gitu. Oke setiap hari dia akan menghasilkan, berapa kue gitu, misalkan kalau usaha itu usaha kue, atau, akan melayani berapa pasien gitu. Nah, bagaimana caranya agar institusi atau organisasi ini pada akhirnya nanti akan mampu memberikan, kontribusi productivity yang lebih baik. Mungkin boleh ditambahkan Kak Dei, silahkan. Ya, oke. Kembali teman-teman saya informasikan ya tadi karena salah satu budaya yang ingin kita munculkan adalah di dalam semua training kita adalah selalu ada pemaknaan yang kita tarik ya dari setiap peserta dalam training kita. Makanya kita munculkan di depan meaningful. Ya, apa sih produktivitas itu gitu ya? Apakah definisi produktivitas? Apakah lembur-lembur itu termasuk produktif? Itu juga bagian dari yang kita bangun kepada teman-teman gitu semua ya, karena pada dasarnya kalau kita balik ke esensi dari produktivitas itu bukan lembur, karena kalau bicara dari hasil survei di Amerika itu lebih dari 40 jam pada dasarnya orang sudah berpotensi untuk stres ya, ada banyak beberapa potensi peluang penyakit ketika seorang sudah bekerja di atas rata-rata jam pada umumnya ya, itu ada ya banyak riset ya. Nah, jadi di sini kita ingin membangun dudukan kembali terkait makna produktivitas. Ada 2, memang produktivitas di sini yang kita mau bangun tergantung kebutuhan user, produktivitas dalam hal yang sifatnya memang terukur dan ada kaitannya dengan produksi ya, tapi ada yang kedua produktivitas dalam hal secara sifatnya ke masing-masing personal ya, karena selama ini kita sering terjebak pada definisi produktif itu hanya orang yang kerjanya yang udah karir oriented misalnya tanpa fokus family karir oriented tanpa dengan mengorbankan family misalnya. Nah, itu hal-hal yang kita pengen berikan dudukan kembali, bangun kembali bagaimana cara produktif sesuai dengan potensi terbaik dari semua talent. Gitu ya. Oke, nah ini yang tadi award organizing ya, mungkin teman-teman maksudnya award udah lewat ya Kak yang award organizing. Oke, award organizing saya mau nambahin aja di sini teman-teman, maksudnya adalah ini memang lebih ke perusahaan-perusahaan besar teman-teman ya. Kalau UKM rasanya belum nyampe sini gitu ya, terlalu jauh ya. Ini award organizing ini jadi teman-teman di perusahaan-perusahaan itu suka membuat ya aktivitas-aktivitas atau event-event yang sifatnya men-challenge semua divisi gitu ya, agar itu merupakan bagian dari rangkaian dari corporate culture itu. Jadi dibikin award ya, culture award gitu ya. Culture award, Riana boleh dikasih contoh sedikit culture award seperti apa? Jadi misalkan gini,
kayak kami di Astra gitu ya. Astra kan ada beberapa perusahaan gitu. Artinya tidak hanya satu company gitu, tapi melainkan di dalam holding itu ada terdapat banyak perusahaan, ratusan bahkan sampai di atas 1.000. Nah, ketika mereka semua Astra punya satu landasan value yang disebut dengan Catur Dharma Astra, dan kemudian ketika mau membentuk corporate culture di masing-masing anaknya, boleh berbeda, tetapi harus tetap align. Artinya apa alignment? Bahwa tetap merujuk pada kitab besarnya itu Catur Dharma kalau di Astra. Nah, kemudian yang dilombakan adalah bagaimana kegiatan corporate culture event yang ada di masing-masing area. Sehingga di situ akan melihat sebenarnya corporate mana ya yang paling hidup. Atau kalau kemarin di tempat saya mengadakan untuk jadi di satu company, kita lomba antar departemen gitu. Oke, departemen mana sih yang punya banyak inisiatif. Jadi misalkan gini, eh, kadang kita kalau bicara telat, gimana ya cara saya agar karyawan saya nggak telat gitu. Oke, kalau kita telat dengan gaya nabok bisa, tetapi itu pasti akan memperpendek umur pemimpin-pemimpinnya gitu. Capek nabokin terus gitu ya. Nah, corporate culture sebenarnya mengajak kita agar kita lebih effortless, lebih 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 ringan gitu ya. Bagaimana ya cara telat tetapi nggak membuat karyawan nggak telat tapi asik. Oh, lalu apa yang dibikin? Nah, ternyata kemudian ada beberapa departemen yang punya inisiatif. Misalkan mereka bikin begitu pas mau mulai mereka ada nari-nari atau apa gitu ya, sehingga itu terkesannya itu asik ketika pagi pagi hari itu kayak ada flash mob dan lain sebagainya, terkesannya asik. Terus ketika kemudian jam 12 mereka sepakat mereka harus selesai on time gitu. Agar apa, agar bisa sholat tepat waktu karena kan istirahat sebelum jam zuhur ya. Nah, di poin itu kita juga ngajarin mereka bahwa mereka juga akan punya rencana loh buat kerjaannya, sehingga mereka punya di jam 10 itu monitor break monitor untuk kegiatannya, ada yang disebut semangka, ada kegiatan yang disebut lapor Bu, ada kegiatan. Nah, bentuk-bentuk kegiatan yang sifatnya asyik inilah yang kemudian kita lombakan di antara culture agen yang ada. Sehingga kita kemudian akan bisa bilang, ini sebenarnya kalau ngomong satu korporasi, taruh kata dengan korporasi yang punya member 500 karyawan gitu ya. Berarti kan agen dibagi sekitar 5, berarti kita punya 100 agen tuh. Nah, itu yang kita buat lomba biasanya. Nah, itu akan bisa membuat kegiatan culture ini lebih hidup, dan dengan kegiatan culture itu lebih hidup, maka message-message yang disampaikan melalui culture itu juga akan sampai kepada si karyawan. Ini gambarannya ya. Nah, rasanya itu ya Kak D, atau ada lagi pertanyaan dari kakak-kakak semuanya? Ya, terima kasih. Kalau mau nanya silakan ya, karena teman-teman kalau corporate culture ini sendiri memang terasa banget bridging semua semua jenis jasa tuh. Tadi elemennya kan ada banyak ya, dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gitu ya. Buat perusahaan besar ini dari 11, 12, 13 aja itu udah takes time, dan proses dari jasanya sendiri aja udah layernya banyak. Mungkin teman-teman kalau di UKM ini nggak terlalu terlihat. Kenapa? Karena bisa jadi cuma 20 orang. 20 orang itu akan lebih mudah blending sampai itu memang secara personal seseorang itu gambaran dari corporate culture, misalnya tadi ya Pak, Departemen Seroja, semangat, energi, ramah, optimis, jujur, dan amanah. Saya yakin kalau saya pergi ke Galaksi, ini kantornya di Galaksi kan Pak? Iya, iya, iya. Galaksi, Pak Riko. Oke. Pak Riko 20. Orangnya ada berapa Pak Riko? Ada berapa ya? Pastinya sih kurang ini ya, Mbak ya, gitu ya. Misalnya orangnya ada 20. Ya, 20 ya Kak. Tadi adalah semangat, energi, ramah, optimis, jujur, dan amanah. Saya yakin dari 20 itu, bahkan saya bisa yakin 20-20-nya kalau saya ketemu ke sana, 20 orang ini semangat, energi, ramah, saya yakin. Tapi ketika kita ketemu klien yang pegawainya ada 14.000, gimana Pak Riko? Menurut Pak Riko gimana nih? Tentunya berbeda ya. Nah, Ini.
Makanya tanggung jawab. berbeda. Sehingga layer-layer jasa 1 sampai 18 itu akan dicacah satu-satu. Karena bisa jadi mereka nggak ngambil semuanya. Wah, saya punya 14.000 nih, ternyata boro-boro ngomongin transformasi. Yang ada dulu aja corporate value-nya. Misalnya Pak Riko bayangin punya 14.000 pegawai dengan moto, dengan budaya kerjanya semangat, energi, ramah, optimis, jujur, dan amanah. Ya, Pak Riko sebagai owner, nggak usah 14.000 deh, 1.000 pegawai aja. Ya, Pak Riko bisa panggil kita zona profesi, Bu Riana, Bude, tolong dong dibantu dong. Bagaimana nih cara efektif mengkomunikasikan yang 1.000? Itu aja saya minta, bisa Pak. Ya, jadi baru mengkomunikasikan ya, belum nyampe ke implementasi, belum. Jadi bisa dicacam. Makanya memang proposal itu tidak akan kita keluarkan sampai kita ketemu user untuk berbicara apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oke, kebayang ya Pak Riko ya? Iya, kebayang. Kebayang Bebannya karena ketahuan. target kita emang sebenarnya kalau bisa perusahaan-perusahaan yang memang besar karena memang cacahannya sangat rigid. Ya, tapi kalau UKM baru biasanya cuma nomor 1, 1, 2 doang itu tadi. Ya, developing sama komunikasi biasanya baru di situ. Ya, oke. Baik, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan Kak Ariana. Ya, baik. Fungsi ketiga adalah tentang leadership transformasi. Nah, kalau bicara satu korporasi, pastinya nggak bisa lepas dengan apa yang disebut dengan leader. Dan bagaimana sebetulnya leader ini memiliki peranan yang sangat penting, bagaimana bisa membawa eksponensial atas dari growth dari perusahaan itu sendiri. Nah, apa sih yang akan ditawarkan dalam jasa leadership transformation yang dibawa oleh zona profesi? Yang pertama adalah self leadership. Kelas self leadership ini lebih bicara bagaimana bahwa seorang leader sebelum memulai awal karirnya dia harus membenahi dulu dengan apa yang disebut dengan self leadership. Umumnya ini diberikan di kelas supervisor yang awal ya. Ataupun kelas kayak foreman awal, group leader awal ini biasa dikasih self leadership lebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah untuk empowering leader. Kita punya banyak leader. Pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya leader yang dimiliki oleh perusahaan itu katakanlah let's say ada 100%, berapa persen sih yang benar-benar mereka mampu berfungsi dengan baik dan mampu menjalankan perannya sebagai leader dengan quote and quote dengan batas-batas yang benar gitu. Standarisasinya masuk dalam standarisasi corporate itu. Nah, fungsi empowering leader ini adalah bagaimana peran zona profesi untuk membawa bahwa ketika kita memiliki seorang leader, maka bagaimana caranya agar leader kita kemudian memiliki keberanian, kemudian juga memiliki kemampuan untuk benar-benar bisa menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang leader. Kemudian yang ketiga adalah communication for leader. Bicara leader pasti punya anak buah. Tetapi question berikutnya, apakah leader kita sebenarnya memang mereka yang mampu dan bisa melakukan komunikasi dengan baik kepada timnya? Karena ketika fungsi komunikasi seorang leader gagal, maka yang terjadi adalah fungsi sebagai leadernya juga akan menurun secara drastis. Sehingga fungsi komunikasi seorang leader mutlak dan menjadi kebutuhan. Apa saja yang ditawarkan di sini? Kami membagi menjadi 4 pendekatan, yaitu yang pertama leader as mentor, leader as a coach, leader as fasilitator, dan leader as counselor. Pada dasarnya semua leader harus sebenarnya mampu menjalankan 4 fungsi ini. Tetapi ini sifatnya adalah situasional, artinya dia harus melihat timnya dalam kuadran yang seperti apa. Mana yang paling pas yang saya pakai? Apakah saya harus pakai gaya mentor atau sebaliknya, saya harus menggunakan gaya coaching. Atau sebaliknya, saya harus menggunakan gaya fasilitator saya. Atau ketika saya menangani anak-anak saya yang bermasalah, saya juga harus menjadi leader sebagai konselor. Oke, kemudian yang poin berikutnya adalah managing diversity. Kita tahu banget bahwa kita nggak akan pernah bisa membuat karyawan kita seragam dan setipe.
Sehingga bagaimana kita melakukan managing atas diversity. Karena sejatinya dalam diversity itu kita memiliki banyak poin untuk bisa membuat kuantum atau eksponensial dengan menyatukan berbagai perbedaan. Satu perbedaan ketika disatukan dengan baik akan menghasilkan satu lompatan yang luar biasa. Tetapi di sisi yang lain, ketika satu perbedaan itu tidak di-manage dengan baik, maka yang ada bukan lompatan. Yang ada justru fungsi yang kemudian saling lock dan kemudian tidak bisa berjalan dengan semestinya. Yang berikutnya adalah effective teamwork. Satu tim kerja bareng, ketemu gede, lalu bagaimana cara kita meramu fungsi kolaborasi yang ada dalam perusahaan. Di sini kita akan membantu company dalam bagaimana mencari platform yang ideal untuk bagaimana membentuk teamwork yang kemudian bisa menghasilkan kerjasama atau kolaborasi yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah data driven analysis. Bicara soal data, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa data menjadi fundamen utama ketika kita melakukan berbagai kepentingan untuk decision maker. Oke, nah berikutnya adalah business model innovation. Di poin ini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah agile leadership, inovasi, driven growth, kemudian agile way of working, bagaimana kita dengan situasi yang terus berubah ini tetap bisa membuat karyawan memfungsikan dirinya bahwa satu perubahan bukanlah satu hal yang perlu ditakutin, melainkan justru bisa menjadi momen-momen yang membawa kita pada satu lompatan yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah design thinking for innovation. Bagaimana ketika satu perusahaan harus melakukan fungsi redesigning kembali atas beberapa inovasi yang harus dilakukan. Maka di sini kita melakukan pembimbingan terhadap design thinking for innovation. Yang berikutnya adalah penyelenggaraan atas Innovation Award. Ketika di perusahaan besar, umumnya selalu punya apa yang disebut dengan Innovation Award, seperti lomba tentang inovasi yang dilakukan memang untuk dengan tujuan agar karyawannya kemudian terangsang untuk terus-menerus melakukan inovasi di sepanjang periode perjalanannya. Demikian, Kak D. Kalau mau ditambahkan. Atau ada pertanyaan dari kakak-kakak? Kalau yang mau bertanya ya, boleh Kak Dina, Kak Eka. Ya, jadi di sini tadi kita kembali ya, kota rumah besarnya adalah organization transformation. Ya, jadi pilar yang pertamanya tadi kan adalah kita lebih ke pilar corporate culture ya. Lalu leadership ya, karena bicara leadership itu topangan yang dibutuhkan di dua pilar ya, di pilar corporate culture dan juga di pilar bisnis. Nah, yang keempat ini lebih ke mengakomodir kebutuhan dari pilar bisnis. Ya, bicara inovasi karena ini sudah menjadi sebuah kebutuhan perusahaan ya. Zaman yang dengan cepat berubah ya saat ini membuat kita mau nggak mau setiap karyawan itu di-encourage ya untuk memiliki kompetensi berinovasi ya karena ini bisa dipelajari ya bahkan banyak perusahaan sudah sangat rutin itu membuat innovation award ya jadi pegawai baru pun saya pernah zona profesi pernah ngisi buat lintas arta gitu ya kita mendampingi 25 MDP ya 25 MDP yang mereka minta dampingnya kita itu adalah bagaimana mereka bisa berinovasi tapi dengan menggunakan Lean Canvas ya itu bisa kita lihat betapa inovasi itu menjadi sebuah hal yang memang must be ya kalau di perusahaan ya jadi bahkan tidak hanya nggak di semua lini dan level jadi nggak harus manajer ke atas gitu. Ternyata MDP pun dilengkapi kemampuan berinovasi. Bahkan per tahun itu wajib ya submit. Ya pernah saya mendampingin inovasi. SS ya? Kenapa? SS ya? SS apa? Suggestion improvement suggestion. gitu. Ya, oke, benar. Nah, jadi bukan kemarin ya, saya lupa udah berapa lama waktu itu anak perusahaan Pelindo gitu ya. Jadi kita
membackup mereka untuk mendapatkan wawasan dan mendapatkan journey, ya paling penting training ya, melakukan training journey bagaimana mereka berinovasi dengan menggunakan design thinking. Lalu kita dampingin juga, jadi tidak sekedar training tapi juga didampingi sampai mereka bisa submit innovation project-nya, ya. Jadi bentuknya squad. Waktu itu squadnya memang per divisi, ya walaupun kita menyarankan kalau squad itu lintas divisi agar lebih kaya pada saat nanti di tahap 3 di edition. Ya, jadi ini juga menjadi hal yang menjadi yang kita delivery jasa ini, dan ini lebih banyak di saya ya kalau terkait yang inovasi, kalau Riana lebih banyak di corporate culture. Ya, oke lanjut Kak. Ya. Ini adalah penjelasan mengenai fungsi dari masing-masing fungsi tadi, misalkan untuk corporate culture, mulai dari bagaimana penjelasan apa sih sebenarnya developing corporate culture itu gitu ya. Misalkan dia bercerita bagaimana proses yang dibangun untuk membuat satu corporate culture itu, mulai dari membangun mendefinisikan nilai-nilai yang ada, kemudian melakukan change culture management, kemudian komunikasi new corporate value, kemudian execution dan alignment. Kemudian yang berikutnya ini bagaimana ketika kemudian kita mendefining new corporate culture itu sendiri, yaitu meliputi menemukan dari core purpose-nya, kemudian bagaimana mulai memasukkan ke dalam masing-masing personal ataupun individu. Kemudian transformative culture sendiri bicara tentang apa sih pinpoint culture gap yang dimiliki sekarang gitu ya. Sekarang sebenarnya sudah sampai mana sih, sudah jalan, sudah ada, tapi kelasnya seperti apa, sudah buy-in, atau memang bahkan buy-in belum, melainkan baru awareness, atau memang sudah buy-in. Sudah buy-in berarti karyawan melakukan, atau bahkan karyawan sudah sampai di level ownership, misalkan sudah bisa menjadi agen untuk penerapan culture itu sendiri. Yang berikutnya adalah mindset tentang strategi direction. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini mulai dari bagaimana membentuk engage dengan leader tentang value itu sendiri, dan champion membentukkan leader sebagai champion dari corporate culture yang ada gitu. Satu budaya itu sebetulnya seperti gambaran kita sebagai leader gitu. Kalau leadernya seperti bagaimana, ya itulah corporate-nya akan dibawa dengan pola yang mirip dengan si leadernya. Sehingga penting bagaimana ketika membangun corporate culture, maka pembenahan yang dilakukan pertama adalah pembenahan leadernya juga. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun high performance teams gitu. Kemudian juga bagaimana mengeksekusi atas nilai-nilai yang ada agar memang benar-benar masuk ke dalam kehidupan di dalam korporasi itu sendiri. Kemudian bagaimana juga mau kita mengkampanyekan corporate culture itu. Artinya gini, ketika kita bicara tentang fungsi komunikasi, satu perusahaan benar nggak sudah membentuk artefak-artefak yang kemudian membuat orang bisa familiar dengan culture yang ada gitu. Terus ataupun ketika artefak sudah, maka bagaimana kampanye dari campaign-campaign dari membumikan si culture gitu. Misalkan kita bicaranya I care gitu karyawannya. Ketika bicara I care, benar nggak sih ketika orang masuk, orang sudah ngelihat dia disalam dengan I care misalkan. Atau ketika dia masuk, dia sudah disalam dengan bagaimana bentuk si akhlak, salam akhlaknya dia gitu. Sehingga inilah yang kemudian akan menjadi campaign atas proses perjalanan corporate culture yang lebih dalam. Kemudian value implementasi sendiri, kalau di BUMN itu ada value akhlak, kemudian di private company ini akan tergantung dari bentukan dari private company masing-masing. Nah, jasa di sini yang dimaksudkan dari zona profesi adalah bagaimana agar pada akhirnya corporate culture itu bisa benar-benar terimplementasi dengan baik di korporasi tersebut. Yang berikutnya adalah execution alignment. Ketika proses sudah berjalan, tetap dibutuhkan bagaimana untuk mendapatkan feedback kembali, prosesnya sudah seperti apa, kemudian juga penghargaan atas proses yang sudah berjalan, sekaligus memastikan sistem dan struktur memang sudah align. Artinya gini, misalkan kita membentuk culture committee gitu.
Nah, culture committee yang ada ini fungsinya seperti apa? Dan apakah pelaksanaan dari si culture ini memang sudah masuk kepada dalam KPI dari si leader gitu? Karena kalau enggak, ya pasti akan lebih tertatih-tatih. Nah, ini yang akan dituning beberapa kali dalam execution alignment. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai organisasi assessment. Pada intinya di luar evaluasi tentang value, zona profesi juga menawarkan tentang employee engagement assessment. Artinya eh, kenapa ini kami bentuk barengan gitu? Karena seringkali ada satu korporasi yang nggak mau karyawannya nih ulang-ulang dipotong jam kerjanya untuk melakukan survei gitu. Sehingga dibentuklah survei dari dia bicara tentang EES, dari dia bicara working climate, sampai dengan bagaimana dia bicara tentang value alignment. Nah, kemudian berikutnya adalah award organizing. Di sini adalah award untuk corporate culture, baik itu pelaksanaan corporate culture itu sendiri maupun bagaimana prestasi dari masing-masing change agentnya. Nah, selanjutnya untuk exponential growth. Kak D, ada yang mau ditambahkan? Oke, Kak Riana, ini karena jam sholat kita break Iya. sebentar. Teman-teman sekitar 15 menit ya. Jam 3 kita sudah balik. 14.48 ini udah azan. Jam 15 kita balik. Gimana Kak Eka sama Kak Oke, Kak Rina udah izin dulu sholat tuh tadi Kak Izin Daya. dulu ya. ya, Kak Idina panggilannya siapa sih? Kak Dina atau Kak Daya? Ayah, Oh Kak Kak Aya. Aya, ini timnya Pak Henry nggak ya? bukan. Oh, bukan ya. Ya, Oke, kalau gitu Apa timnya Mbak Cucu? bukan. Bukan ya. Ya, nanti kenalan lagi boleh. Nanti kenalan lagi ya. Oke. Oke. kita sholat dulu ketemu lagi jam 3 ya. Izin Ya, ya. Biar kita nggak keburu-buru kan, kita pengennya bisa teman-teman bisa memahami jasanya dengan detail karena kan untuk mendelivery lagi nanti ke klien. Oke. ya.